Halo teman-teman sekalian, saya akan review sedikit bagi teman-teman yang ingin menghindari jalan Simpang Semambang yang menuju ke Muara Beliti yang saat ini sangat rusak parah ya. Banyak lubang dalam dan banyak juga kendaraan yang tersangkut, apalagi kalau mobilnya ceper. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, karena teman-teman bisa menghindari jalan Simpang Semambang yang saat ini sangat rusak parah. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di jembatan air Temelat ini yang saat ini sudah 100% selesai dibangun, nanti di depannya itu ada persimpangan ya, simpang 3. Nanti teman-teman bisa ambil yang simpang ke kiri ya. Kalau lurus itu mengarah ke Simpang Semambang yang jalannya sangat rusak. Nah, tapi teman-teman belok ke arah kiri sini menuju Jalan Sugiwaras. Jalan ini akan menghubungkan Simpang Temelat menuju ke Simpang Muara Beliti melalui Danau Gegas. Jalur alternatif ini ya melewati jalur kecamatan, jadi jalannya agak sedikit sempit dan teman-teman harus ekstra waspada dan berhati-hati ketika berpapasan dengan kendaraan yang ada di depan. Tapi walaupun sempit, jalan ini ya tergolong mulus ya, sekitar 90% kemulusannya dibandingkan kalau kita melewati jalan Simpang Semambang. Jadi jalan ini masih wajar lah, masih bisa dilewati oleh mobil-mobil ceper dan sangat membantu ya dalam perjalanan. Walaupun memang jalan ini ada beberapa lubang yang memang harus kita hindari. Nanti saya akan perlihatkan seperti ini ya, lubangnya masih wajar, masih bisa kita lewati. Dan nanti ketika teman-teman ketemu sepertigaan ini yang ada lapangannya, teman-teman belok ke kanan. Kalau lurus itu ke arah kecamatan ya, Kecamatan Jayaloka atau Sugiwaras, saya kurang paham. Nah, kita akan melewati jalan yang baru di aspal ini, sangat mulus sekali jalannya. Dan kondisi jalannya itu kalau pagi hari ya memang agak sepi, karena memang warga di sini adalah banyak yang bertani menyadap karet. Nah, di sebelah kiri itu adalah Danau Gegas ya. Nah, di sini ada wisata Danau Gegas yang bisa teman-teman ya mungkin bisa rehat sejenak di sini, bisa menikmati danau. Nah, di sini ada jembatan yang ada bendungannya. Di atas bendungan, jembatan ini cuma bisa dilewati oleh satu mobil, jadi harus bergantian. Dan kondisi jalannya itu agak sempit dan ada beberapa lubang kecil ya. Tapi tidak masalah ketika teman-teman melewatinya dengan ya penuh kehati-hatian. Nah, jadi teman-teman, beberapa bulan yang lalu ketika kalau nggak salah itu bulan Januari awal ya, saya dari Bengkulu menuju Palembang itu lewat jalur alternatif ini. Tapi pada waktu itu jalurnya sangat rusak ya, jadi beberapa kali mobil saya nyangkut karena memang lagi diperbaiki. Nah, tapi saat ini jalannya sudah selesai diperbaiki, walaupun banyak tampal sulam nih seperti ini nggak diperbaiki nih sama kontraktornya, nggak tahu kenapa ya. Ada beberapa memang jalan yang bagus, tetapi ada juga jalan yang lubangnya itu ya agak dalam, tapi nggak banyak, sekitar 3 atau 4 daerah tertentu yang memang lubangnya sangat dalam, yang itu memang harus ekstra waspada. Ini saya akan perlihatkan salah satu jalan yang agak sedikit dalam di depan ya. Sebentar lagi kita akan lihat. Ini ada satu buah mobil Triton 4x4 yang rodanya atau ban depannya sampai terbang ke depan ya, ngangkat gara-gara menghindari lubang yang terlalu dalam. Nah, itu tuh ya, sampai jungkir-jungkir gitu. Tapi memang di sini lubangnya agak dalam ya, dan teman-teman memang harus ekstra menghindari dengan waspada. Jangan sampai kalau mobil-mobil yang ceper itu bisa nyangkut kalau nggak dihindari dengan waspada. Nah, ini salah satu kondisi jalan yang sangat dalam lubangnya, tapi tidak terlalu panjang, mungkin ada sekitar 50 meter. Tapi kalau kita jalan dengan pelan ya, mudah-mudahan ini bisa kita hindari dengan gampang dan mudah ya. Nah, setelah itu kita kembali masuk jalan mulus. Saya tuh heran ya, kenapa ya pemerintah itu di mana-mana itu kalau ngaspal jalan itu mesti ada beberapa jalan yang tidak diaspal seperti ini nih. Padahal di depannya tuh diaspal, aneh ya. Itu cari apa sih sebenarnya? Cari solusi apa cari selisih? Ya beginilah akibatnya nih, banyak jalan yang kayak ditampal sulam. Ya, tapi kita bersyukur karena jalan ini sudah ya di aspal. Ini dulu waktu saya lewat tahun 2026 awal, jalan di sini ini parah banget, lubangnya dalam-dalam karena masih dalam perbaikan. Tapi sekarang sudah yang lubang-lubang dalam itu sudah ditambal pakai batu ya, walaupun belum diaspal seperti ini nih. Nah, di depannya itu
diaspal lagi, mulus, di belakangnya kagak diaspal. Ini jalan-jalan yang jalan-jalan lama ya, ini jalan baru nih. Nah, jalanan di sini itu memang agak sepi ya. Jadi teman-teman dari simpang lapangan tadi sampai ke nanti tembus ke gerbangnya jalan lintas tengah Sumatera itu kita hanya menemukan 2 perkampungan, perkampungan awal dan perkampungan pertama. Nah, ini perkampungan pertama ya. Nanti kalau teman-teman lewat sini itu harus ekstra waspada, jangan sampai kehabisan bensin, jangan sampai pecah ban. Kalau pecah ban ya susah nyari bantuan karena nggak ada tampal ban, nggak ada perkampungan ya. Di sini hanya kebun-kebun semua, kiri kanannya itu adalah kebun sawit dan kebun karet ya. Jadi teman-teman memang harus ekstra waspada, walaupun jalan ini memang 90% dikatakan sangat mulus ya dan bisa kita lewati dengan sangat baik, tapi memang teman-teman ya harus selalu waspada dan berhati-hati. Nah, bagi teman-teman yang nanti berminat lewat jalan ini ya nggak usah khawatir, karena banyak juga kok yang lalu lalang lewat, mobil-mobil travel banyak lewat sini. Bahkan juga banyak orang yang ya kalau sore itu lalu lalang berwisata ke Danau Gegas tadi. Jadi jalan ini menurut saya sangat membantu ya dibandingkan kalau kita melewati dari jalan Simpang Semambang menuju Muara Beliti yang ya dulu waktu 2026 awal saya tidak bisa berkendara lebih dari 5 km per jam. Jadi menghindari lubang itu sangat parah, dan sampai sekarang menurut informasi yang saya terima dari berbagai pihak, teman, media, medsos dan sebagainya, itu belum ada sama sekali perbaikan. Jadi teman-teman yang ingin menghindari jalan Simpang Semambang tersebut, monggo lewat jalan sini, karena jalan ini ya sudah lumayan bagus dan banyak sekali perbaikan walaupun memang nanti kita masih menemukan lubang-lubang yang kecil yang ya itu nggak seberapa lah, masih bisa kita hindari dengan benar lah ya. Nah, ini kita sudah mau keluar ya dari jalan alternatif ini. Beberapa kilometer ke depan kita akan bertemu dengan sebuah kampung atau perkampungan yang nanti itu ada persimpangan untuk keluar menuju ke jalan lintas tengah Sumatera ya. Nah, jadi memang jalan ini tuh masih banyak yang lubang-lubang, tapi ya nggak masalah lah ya, apalagi kalau mobilnya mobil tinggi itu nggak jadi masalah. Saya lewat sini ini karena memang menghindari jalan yang dalam karena mobil saya ceper, jadi kalau lewat Simpang Semambang itu ya susah. Nah, ini dia gerbangnya. Nanti kalau ke kanan itu kita ke arah Muara Beliti, kalau ke kiri itu ke arah Lahat Tebing Tinggi. Ini adalah jalan lintas tengah Sumatera ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman dari arah Muara Beliti mau masuk ke jalan tadi itu ada patokannya, jadi jangan sampai teman-teman kelewat. Nah, patokannya itu kalau teman-teman melihat pom bensin di sebelah kiri arah Muara Beliti, kalau arah ke Lahat sebelah kanan, berarti itu teman-teman sudah mendekati persimpangannya. Jadi saya rekomendasikan jalan ini buat teman-teman untuk menghindari jalan-jalan lubang yang dalam di Simpang Semambang, dan waktu tempuhnya itu sangat cepat ya, sekitar 30 sampai 40 menit.